Di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti saat sekarang yang tambah sulit, dalam artian, tiap tahun siapapun presidennya negara Indonesia pasti mengalami gejolak ekonomi. Tapi masa Presiden Prabowo ketimpangannya begitu terasa dibandingkan era 4 presiden sebelumnya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi sektor usaha besar, tetapi juga berdampak langsung pada anggaran rumah tangga harian yang merupakan dasar tolak ukur dari keberhasilan pemerintah mengatasi masalah. Anggaran rumah tangga yang dimaksud bukan hanya dari keberhasilan membayar begitu banyak tagihan, tapi membahas hal paling riskan, yaitunya kebutuhan pokok. Di saat kebutuhan satu ini sudah tidak bisa lagi terpenuhi atau sulit terpenuhi, maka bisa dipastikan negara tersebut dapat dikategorikan mengalami krisis yang terjadi secara bersamaan di berbagai bidang, atau dalam tingkatan lebih ekstrim, berada dalam kondisi gagal. Dari sekian banyak bahan makanan kebutuhan pokok, tentu di negara Indonesia paling utama adalah beras. Saking pentingnya, istilah belum makan kalau belum makan nasi mencerminkan ketergantungan psikologis yang sudah membudaya bagi mayoritas masyarakat terhadap beras sebagai sumber kalori utama. Beras juga dijadikan sebagai barometer kemiskinan, yaitu garis kemiskinan di Indonesia sangat sensitif terhadap harga beras. Saat harga beras naik, jumlah masyarakat yang tergolong miskin secara statistik otomatis bertambah karena porsi pengeluaran beras mendominasi pendapatan mereka. Rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras kualitas medium sebagai makanan pokok harian, yang harganya sekarang berada di kisaran Rp14.000 sampai dengan Rp17.500 per kilo. Beras jenis ini juga banyak dipakai oleh berbagai jenis usaha rumah makan, dan mereka mengalami situasi sangat pelik, bukan cuma karena harga, tapi lebih parah terhadap pelanggan yang datang. Kenyataan ini bisa dilihat di berbagai media sosial, di mana banyak sekali para pengusaha rumah makan terang-terangan membagikan pengalaman mereka tentang kondisi yang tengah dihadapi, yaitu semakin berkurangnya jumlah pembeli. Tidak di kota besar, sekalipun keadaan sama juga merambat ke berbagai wilayah pedesaan atau pertengahan, sebagaimana harga satu bungkus nasi Padang cuma Rp13.000, dan itu sangat murah, tapi dibuat 100 porsi yang bersisa, bahkan sampai separuhnya. Lantas bagaimana mencari untung untuk diputarkan saja tidak bisa. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah menurunkan harga seperti penyesuaian terhadap lauk pauk. Setelahnya, apa yang terjadi tentu rentetan masalah berikutnya, yaitu para konsumen, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah mengeluh dan berpindah ke tempat lain. Tapi di lain sisi tetap saja di mana harga tidak berubah, selisih keuntungan terus tergerus tajam atau bahkan rugi, sebab orang yang datang membeli sepi. Dari tingginya harga kebutuhan pokok, terutama beras, menjadikan banyak keluarga harus lihai mengatur pengeluaran, seperti beralih memasak sendiri di rumah, atau membeli makanan siap saji kemasan lebih ekonomis, yang membuat pengusaha rumah makan tambah menjerit dengan satu persatu dari mereka tumbang yang kebanyakan tidak karena kualitas makanan, tapi lebih kepada kehabisan modal akibat lengangnya jualan. Sementara itu, bagi para petani harga beras mahal, tapi tetap menjerit kenapa demikian, karena sebagian keuntungan tersebut tidak sampai ke tangan mereka, sebab rantai distribusinya yang begitu panjang, di mana sampai ke tangan tengkulak berlanjut ke pengepul besar, setelahnya masuk ke tempat penggilingan, lalu berpindah ke tangan pedagang grosir dan eceran sebelum sampai ke konsumen. Dan perbandingan harganya begitu mencekik petani karena rantai distribusi tersebut. Dari tengkulak, pengepul, juga grosiran mereka mendapat keuntungan hampir sama, bahkan lebih, padahal yang menanggung resiko paling besar adalah para petani. Sementara itu, lauk pauk, pelengkap di samping nasi pada umumnya, yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia seperti paling favorit, yaitu tempe dan tahu juga mengalami kenaikan harga. Padahal, jenis makanan ini tidak hanya dijadikan pedoman pendamping nasi, tapi juga sebagai mata pencaharian bagi banyak usaha, terutama UMKM skala menengah ke bawah. Putaran uang dari industri pengolahan kedelai, seperti tahu tempe di negara Indonesia, sudah menyentuh angka triliunan, yaitu kisaran Rp50 triliun per tahun, yang dimulai dari sektor bahan baku, pengrajin, logistik, dan distribusi. Lalu terakhir turunannya terkait proses pembuatan, juga pengkonsumsian oleh masyarakat.
Masalah yang dihadapi para pengusaha tahu tempe di Indonesia paling utama tidak terletak kepada sepinya jumlah pembeli, karena putarannya hingga tahap akhir pengkonsumsian masih dalam keadaan terkontrol. Masalah utama bagi para pengrajin dalam bidang ini nyatanya adalah kenaikan harga modal, terutama bahan baku. Lebih dari 80% bahan baku tahu tempe bergantung pada kedelai impor. Ketika harga kedelai atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok, biaya modal langsung naik seketika, tanpa bisa dihindari oleh pengrajin. Untuk menyiasatinya, para pengusaha terpaksa memangkas ukuran tahu atau tempe sampai bisa dijual dengan harga sama, sehingga tetap dapat untung seperti biasa. Kenaikan modal adalah akar masalah utama yang merusak struktur keuangan pengrajin dari dalam, sedangkan sepinya pembeli adalah dampak lanjutan dari penyesuaian harga atau ukuran yang terpaksa dilakukan akibat modal yang membengkak. Sementara itu, harga komoditas dominan di Indonesia seperti cabai, bawang, tomat, lengkuas, dan sejenisnya dalam kelompok rempah dalam keadaan fluktuatif atau tidak stabil, dan kondisi sekarang cenderung mengalami kenaikan yang kalau turun itu perlahan. Petani cabai sekarang tertawa manis karena harga cabai naik, tapi konsumen juga pengusaha olahan makanan yang bergantung pada cabai jadi pusing 7 keliling. Dari beras ke tahu tempe, lalu berlanjut kepada harga rempah, terutama cabai, kemudian bagaimana dengan minyak goreng. Saat sekarang secara nasional, rata-rata harga minyak goreng masih berada di tingkat yang relatif tinggi dan mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia. Tidak bisa ditolak keberadaannya. Mau masak pakai apa? Pakai air. Jika dihitung untuk total populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, kebutuhan nasional untuk konsumsi minyak goreng rumah tangga dan sektor usaha kecil menengah mencapai sekitar 3,2 hingga 3,8 juta ton per tahun. Angka ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan budaya kuliner Indonesia terhadap minyak goreng, di mana olahan makanan yang digoreng serta penggunaan minyak sebagai bahan dasar tumisan bumbu harian sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari menu makanan sehari-hari. Di tengah impitan harga beras, tahu tempe, cabai, bawang, dan minyak goreng yang terus melonjak tinggi di pasaran, masyarakat konsumen serta pelaku usaha kuliner menengah ke bawah dituntut untuk saling memutar otak demi menjaga dapur rumah tangga dan roda usaha tetap berputar. Langkah awal disiasati dengan beralih pada bahan alternatif yang lebih terjangkau, seperti memasak di rumah, membeli cabai kering, bumbu giling, maupun minyak curah kiloan, yang kemudian dikombinasikan dengan teknik belanja eceran sesuai kebutuhan harian serta penyesuaian racikan resep masakan agar pemakaian bumbu tetap efisien tanpa mengorbankan cita rasa secara drastis. Dari pemerintah sendiri, jika ditinjau khusus dari sudut pandang keluhan masyarakat menilai, langkah pemerintah belum mengalami kemajuan. Ketidakpuasan tersebut bersumber dari fakta lapangan, di mana program pemerintah seperti eceran tertinggi dan intervensi pasar terhadap semua jenis bahan makanan yang telah dijabarkan seringkali jebol atau gagal di tingkat pedagang eceran. Ditambah masih panjangnya rantai distribusi serta tingginya ketergantungan pasokan antar pulau yang membuat harga beras, rempah, dan minyak goreng tetap melonjak mendadak di pasar tradisional.